Saya ingin membahas tentang Chelsea Football Club yang dalam 5 pertandingan terakhir kalah 3 kali, menang 1 kali dan seri 1 kali, menang lawan West Ham dan baru saja meraih hasil seri lawan Aston Villa. Sayang sekali, karena Chelsea dalam kebutuhan 3 poin. Chelsea perlu 3 poin agar mereka tetap bisa berada di top 4 zone lebih lama, agar mereka nantinya bisa qualify bagi UEFA Champions League. Dan ya coba juga lah untuk bersaing ya, agar bisa menjadi juara English Premier League. Apa saja masih bisa terjadi bagi Chelsea ya, kita tahu materi pemain mereka luar biasa. Pemain-pemain yang mahal tapi juga berkualitas. Cuma sayang saja, para pemain-pemain mahal, pemain-pemain yang berkualitas ini belum bisa kompak sebagai satu unit untuk bisa mempersembahkan hasil-hasil akhir yang positif, yakni lebih banyak meraih kemenangan secara konsisten. Itu yang saya kira diperlukan Chelsea dengan investasi yang besar sudah dilakukan oleh pemilik Chelsea, yakni Abramovich, yang kita juga kenal gemar ya untuk memecat pelatih jika hasilnya tidak membaik. Artinya Frank Lampard juga under pressure. Karena itu yang saya sebut tadi ya sebelumnya teman-teman, bahwa Chelsea kalah 3 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Kalahnya juga lawan Everton, lawan Wolves, kemudian lawan Arsenal. Terutama yang lawan Arsenal mereka kalah, saya kira ini merupakan pukulan telak bagi Chelsea. Karena kan Arsenal juga formnya tidak lagi bagus ya. Ini dia buku Arsenal. Jadi buku Arsenal saya pindah ke sini nih teman-teman, agar form Arsenal membaik. Nah ternyata setelah saya pindah buku ini kan match program nih, ketika saya nonton Arsenal di Highbury tahun 2003. Saya informasikan lagi, bukannya saya sombong, saya informasikan lagi ini match program ketika saya nonton Arsenal lawan Charlton tahun 2003. Karena kan banyak teman-teman yang nanya itu buku apa. Nah ketika saya pindahkan dari sini ke sini kan pernah juga bergerak di belakang. Ternyata Arsenal bisa menang lawan Chelsea, ya kita tunggu nanti next match Arsenal. Ya saya harap juga bisa meraih kemenangan. Jadi Chelsea ini yang kalah 3 kali ini menjadi persoalan besar. Dan kemudian mereka draw lawan Aston Villa. Banyak penilaian tentang Frank Lampard, tentang pemain-pemain baru Chelsea. Oke, kita perlu juga ya meneliti bagaimana sih sebetulnya Frank Lampard menyiapkan timnya lawan Aston Villa, yang sebelumnya sudah ia tegaskan ia akan melakukan perubahan besar-besaran di starting lineup. Dan ia juga tegaskan bahwa pemain yang tidak perform tidak akan mendapatkan peluang untuk tampil sebagai starter. Dan bisa juga tidak akan mendapatkan menit bermain. Walaupun pemain tersebut adalah pemain mahal atau pemain baru yang dinilai adalah pemain berkualitas. Bagus juga ketegasan dari Frank Lampard. Tapi pertanyaannya, siapa pemain yang bisa ditampilkan jika bukan pemain-pemain berkualitas tersebut? Kan sulit juga bagi Chelsea. Sekarang sudah masuki belasan pertandingan. Jadwal juga padat. Jadi tentu yang diperlukan juga adalah kualitas dan juga para pemain yang bisa memberikan kontribusi baik secara teamwork atau juga ya sedikit mereka harus bisa memberikan gerakan-gerakan individual mereka di atas lapangan untuk menyulitkan para pemain dari defense line tim lawan. Oke, kita perlu juga ya meneliti bagaimana sih sebetulnya Frank Lampard menyiapkan timnya lawan Aston Villa, yang sebelumnya sudah ia tegaskan ia akan melakukan perubahan besar-besaran di starting lineup. Dan ia juga tegaskan bahwa pemain yang tidak perform tidak akan mendapatkan peluang untuk tampil sebagai starter. Dan bisa juga tidak akan mendapatkan menit bermain, walaupun pemain tersebut adalah pemain mahal atau pemain baru yang dinilai adalah pemain berkualitas. Bagus juga ketegasan dari Frank Lampard. Tapi pertanyaannya, siapa pemain yang bisa ditampilkan jika bukan pemain-pemain berkualitas tersebut? Kan sulit juga bagi Chelsea. Sekarang sudah masuki belasan pertandingan. Jadwal juga padat. Jadi tentu yang diperlukan juga adalah kualitas dan juga para pemain yang bisa memberikan kontribusi baik secara teamwork atau juga ya sedikit mereka harus bisa memberikan gerakan-gerakan individual mereka di atas lapangan untuk menyulitkan para pemain dari defense line tim lawan. Nah itu sangat perlu teman-teman, dan itu yang juga dilakukan oleh beberapa tim. Nanti akan saya jelaskan beberapa tim tersebut. Oke, for this match against Aston Villa ya, Azpilicueta dimainkan, Christensen bersama Rudiger di center back. Oke, ini ada perubahan di center back. Chilwell tetap ya seperti biasa di kiri. Chilwell ini tidak tergantikan lah. Kante, Jorginho, Mason Mount selalu bekerja keras di setiap game. Callum Hudson-Odoi karena ia bermain bagus lawan Arsenal. Kemudian Giroud, oke, Abraham disimpan.
di bangku cadangan, Pulisic ya. Jadi Pulisic juga diberikan kesempatan untuk main lagi. Dan dari Aston Villa kita tahu bahwa tim ini walaupun bukanlah salah satu tim besar di English Premier League, tapi bisa saja menyulitkan tim-tim besar lainnya. Mereka bisa menang lawan Liverpool, mereka mengalahkan Arsenal. Yes, mereka mengalahkan Arsenal di kandang Arsenal dengan skor 0-3, luar biasa. Cara menyerang mereka, memang mereka tidak selalu menguasai bola, tapi ketika menyerang berbahaya sekali karena mereka punya pemain-pemain yang bisa berimprovisasi. Itu dia yang saya katakan, bisa berimprovisasi dan juga bisa memberikan kontribusi secara individual dengan gerakan-gerakan individualnya. Itu yang saya ingin lihat juga sebetulnya dari Chelsea. Oke, seperti El Ghazi, Grealish dan juga Traore. Ini 3 pemain di belakang ini kan mendukung Watkins. Tapi teman-teman perhatikan, tidak selalu mereka berikan crossing. Mereka juga lakukan movement with the ball and off the ball atau without the ball. Itu sangat penting. And then McGinn ini saya kira salah satu defensive midfielder terbaik yang saya sekarang lihat di awal musim ini. Ya, Douglas Luiz, Taggart, oke, sisanya teman-teman sudah tahu, dan Emiliano Martinez, mantan penjaga gawang Arsenal yang formnya lagi bagus banget di Aston Villa. Alright, they score a goal from Giroud, tapi teman-teman juga perhatikan bahwa proses golnya melibatkan beberapa pemain. Tentu crossing akhir diberikan oleh Chilwell yang selalu saya jelaskan ini pemain yang bisa diandalkan untuk menyerang dan bertahan. Cara bertahannya juga bagus Chilwell. Beda dengan Azpilicueta, jarang kan overlap ke depan. Ya lebih banyak fokus di defense. Tapi juga tidak begitu bagus saya melihat peran Azpilicueta di game ini. Ngos-ngosan jatuh bangun juga ya, karena ia hadapi permainan cepat dari para pemain Aston Villa yang juga mengandalkan serangan balik. Jadi ketika mereka mendapatkan bola, cepat nih movement para pemain mereka. Grealish juga mendapatkan peluang mencetak gol kan, kita lihat yang di-save oleh Mendy. Banyak peluang dari para pemain Aston Villa. Dan itu yang saya kira menyulitkan Chelsea juga ketika mereka menekan Aston Villa. Aston Villa juga tidak total bertahan. Nah ini bagus nih taktik dari Aston Villa. Ya kita tahu bahwa pelatih Aston Villa, Dean Smith, selalu mengandalkan counter cepat karena ia punya pemain-pemain yang bisa memberikan passing-passing akurat. Nah passing akurasi dari Aston Villa ini salah satu yang terbaik saya lihat di English Premier League. Juga di game ini, apalagi pada saat mereka berikan crossing. Bagi Chelsea masalahnya adalah cara bermain mereka yang saya sekarang perhatikan dalam beberapa game ini sudah textbook atau monoton. Ya pokoknya bola dialirkan ke depan, kasih ke salah satu penyerang sayap atau juga fullback yang ikut membantu serangan, crossing. Ya, yang saya juga kaget bahwa pemain-pemain sekarang dari lini tengah juga seperti mengikuti pola tersebut. Mason Mount di pertandingan ini dan juga kita lihat Jorginho, walaupun Jorginho lebih banyak mencoba menyerang dari tengah. Tapi Kai Havertz jika bermain juga mainnya seperti itu. Jika juga ia ditampilkan di lini tengah. Nah jadi ini yang saya kira menjadi sebuah pola yang menyulitkan Chelsea sendiri. Karena hanya dengan memberikan crossing tersebut, tentu persentase untuk mencetak gol ini tidak begitu besar. Memang sekarang banyak yang ributkan soal Ziyech yang absen. Tapi saya kira bukan hanya tentang satu pemain kan Chelsea. Yang main ini adalah 10 outfield player, 1 penjaga gawang. Nah, jadi saya kira tidak fair juga ketika memang kita menjelaskan bahwa ini semua hanya karena Ziyech yang tidak bermain. Ya, karena secara defense pun Chelsea kita tahu belum rapi, terutama saat mereka menghadapi counter. Oke, good goal yang saya lihat dicetak oleh El Ghazi, umpan diberikan oleh Matty Cash. Ya, terlihat di sana bahwa ada ruang yang kosong yang dimanfaatkan oleh El Ghazi untuk bisa melakukan koneksi dan mencetak gol. Kante sedikit terlambat untuk cover, tapi saya kira ini bukan salah Kante, ia adalah defensive midfielder. Azpilicueta where was he? Itu saya kira posisi dari Azpilicueta, tapi sulit juga ketika ada beberapa pemain Aston Villa lainnya juga di sana siap menyambut umpan tersebut. Nah, yang menjadi persoalan bagi Chelsea ketika nih, ya sudah 1-1 kan kita lihat nih, Frank Lampard punya pilihan juga nih di bangku cadangan kan, ia tidak mainkan Werner, ia tidak mainkan Kai Havertz, kemudian ia mainkan Havertz dan juga Werner, tapi tidak berkembang. Werner lagi-lagi dapat chance tapi off target. Nah memang yang kita lihat bahwa pola serangan Chelsea tidak berubah pada saat Havertz dan juga Werner masuk. Ini sudah dibaca oleh para pemain Aston Villa dan saya kira tim-tim lainnya yang bertanding lawan Chelsea. Contoh Arsenal. Mereka memblokkan setiap serangan yang coba dibangun oleh Chelsea. Dan mereka bermain keras dalam pertandingan itu. Menghambat kreativitas para pemain Chelsea untuk bisa juga memberikan improvisasi serangan dari lini tengah. Nah jadi saya kira yang menjadi masalah bagi Chelsea sekarang bukan lagi soal kualitas pemain, bukan lagi soal pemain yang terlambat adaptasi atau belum adaptasi, tapi style of play di bawah Frank Lampard. Dan sepertinya ini mirip Arsenal nih dengan Arteta kan, crossing mulu. Ya kan, karena saya sudah melihat nih Chelsea pasti nih
Menyerang, kasih nih ke salah satu sektor sayap. Crossing, sektor sayap crossing. Giroud aja tidak banyak peluang. Satu di blok, satu lagi dia cetak gol. Ya bagaimana ketika sudah dibaca oleh para pemain tim lawan? Yang saya harapkan justru cutting inside nih ya, cutting inside, gerak-gerik, liuk-liuk. Ya dari Pulisic melakukan itu, tapi ia juga banyak miss chances di game ini. Ya kan, Hudson-Odoi juga sama. Nah jadi saya kira style of play yang sekarang menjadi kendala bagi Chelsea untuk bisa meraih kemenangan. Karena sepertinya sudah terbaca oleh para pemain tim lawan. Dan kredit tentunya bagi Aston Villa yang di game ini berani juga tampil menyerang ketika mereka menguasai bola. Jadi saya kira lagi-lagi persoalannya bukan soal pemain-pemain yang juga tidak ditempatkan dalam posisi natural mereka. Tidak masalah Werner itu ditampilkan di posisi sayap. Kan dia juga mendapatkan peluang. Sayang dia tidak bisa konversi. Yang menjadi persoalan justru Havertz. Ketika dimainkan di depan, di tengah sama saja melamban. Sepertinya Havertz ini belum bisa beradaptasi dengan kecepatan ya bermain di English Premier League atau juga kerasnya English Premier League. Nah, apakah Lampard perlu dipecat? Saya lagi-lagi menegaskan tidak. Jangan dulu. He needs time karena ia sempat membuat Chelsea tidak terkalahkan ketika mulai fokus di defense. Tapi ketika pemain-pemainnya sudah mulai bisa tampil, pemain-pemain di posisi penyerang, Chelsea lagi-lagi fokus ke penyerangan, tapi ya jika tidak bisa melakukan improvisasi dalam serangan, ya tentu inilah hasil akhirnya bagi Chelsea. Ya, saya hanya berharap bagaimana Chelsea nantinya bisa memanfaatkan pemain-pemain senior mereka, seperti Kante, seperti Silva, seperti Azpilicueta, ya untuk bisa menguatkan mental para pemain lain Chelsea, agar mereka bisa bangkit dari krisis saat ini. Yes, saya kira ini sekarang sudah masa krisis bagi Chelsea. Walaupun memang mereka masih berada di top half of the table kan. Tapi jika nanti Tottenham menang, jika Southampton menang, akan overlap posisi mereka dan mereka akan turun ke posisi mid table. Saya masih percaya pada Frank Lampard dan saya masih percaya bahwa pemain-pemain berkualitas seperti Werner dan juga Havertz akan bisa berkembang jika memang cara bermain Chelsea dirubah dikit dan dua pemain ini diberikan kebebasan untuk juga berimprovisasi secara skill individual mereka because they have that individual skill. Itu yang saya melihat penampilan Havertz dan juga Werner di mantan klub mereka sebelumnya. Ya Pulisic juga sama kan kita tahu. Ya Ziyech juga sama saya kira. Cuman Ziyech memang akurasi crossingnya lebih diandalkan. Ya tapi jika memang hanya mengandalkan akurasi crossing, itu juga belum tentu akan membuat Chelsea stabil dan konsisten meraih kemenangan. Apalagi nanti ketika lawan klub kuat lainnya. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di video ini. Silakan jika Anda ingin counter analisa, dan saya kira harapan bagi Chelsea masih bagus untuk bisa bangkit. Sudah ada rumor bahwa Tuchel kemungkinan akan melatih Chelsea, tapi saya kira biarlah rumor itu hanya rumor sambil kita menunggu berita resminya. No hate, only football, salam sepak bola.